Gadis itu sedang membawa air untuk mencuci kaki pria. Tiba-tiba dia melihat tahi lalat palsunya jatuh ke dalam air. Dengan panik dia mengambilnya dan menempelkannya kembali di wajah. Kemudian dia melanjutkan membawa air ke pria itu. Ketika dia bersiap untuk melepas sepatu dan mencuci kaki pria. Pria itu terkejut melihat tahi lalat di wajah gadis itu sepertinya berubah. Dan gadis itu juga pertama kali mencuci kaki untuk pria. Namun saat itu, gadis itu melakukan kesalahan yang membuat pria jatuh ke dalam baskom cuci kaki. Melihat pria yang terjatuh dengan memalukan, gadis itu segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Karena di mata orang-orang, pria itu adalah orang yang dingin dan tak berperasaan. Dan gadis itu berasal dari keluarga miskin. Untuk menyelamatkan adik-adiknya yang sakit, dia dijual oleh ibunya untuk bekerja sebagai pelayan di rumah pria itu. Agar tidak menjadi pelayan pribadi pria itu, dia terpaksa menempelkan tahi lalat palsu untuk menutupi wajah aslinya. Setelah pria itu kembali dari medan perang, dia mulai menikmati kehidupan santainya. Agar tidak diganggu orang lain, dia mengaku tidak bisa memiliki anak. Namun ibunya ingin segera memiliki cucu. Sering membeli anak-anak dari keluarga miskin untuk dijadikan pelayan. Melihat hal ini, dia terpaksa menerima pilihan yang diatur ibunya. Di antara pelayan-pelayan baru itu, dia langsung tertarik pada gadis yang dianggap jelek, dan langsung memutuskan untuk membawanya pulang. Meskipun gadis itu tidak ingin menjadi pelayan pria itu, namun, untuk tidak membuat pria marah, dia hanya bisa mengikuti pengaturannya. Kemudian, pelayan pria itu memberinya kamar yang bersih dan nyaman untuk tinggal. Setelah gadis itu mengganti pakaian baru, dia diminta untuk membersihkan kamar. Namun, saat pria itu sedang minum teh, dia terkejut melihat gadis itu tiba-tiba memanjat. Dia segera keluar dan bertanya apa yang dia lakukan. Gadis itu menjawab bahwa ini lebih bersih saat dibersihkan dengan cara itu. Namun, tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh ke tubuh pria itu. Melihat itu, gadis itu segera menarik pakaian pria itu dan meminta maaf. Mengatakan bahwa dia baru datang dan tidak mengerti aturan. Saat itu, pria yang sangat marah langsung memerintahkan gadis itu untuk merenung di kamar. Saat makan malam, pria itu melihat meja penuh dengan makanan dan segera bertanya pada pelayannya. Gadis itu sedang melakukan apa? Pelayan segera memanggil gadis itu dan menanyakan apakah dia sudah makan malam. Namun gadis itu, yang tumbuh di pedesaan, hanya makan bubur sekali sehari untuk mengatasi rasa lapar. Pria itu sangat terkejut mendengarnya. Kemudian segera memberikan semua makanan di meja untuknya, dan memberitahunya agar mulai makan 3 kali sehari di dapur. Tak lama kemudian, gadis itu menghabiskan semua makanan di meja, lalu pergi untuk membawa air cuci kaki untuk pria. Dan seperti yang diceritakan sebelumnya, ketika gadis itu berdiri untuk membantu pria yang jatuh ke dalam baskom, mereka berdua sekali lagi terjatuh ke lantai, dan pria itu sangat marah. Dia segera mengusir semua orang keluar dari kamar. Kembali ke kamar, gadis itu sangat panik, takut dirinya akan dihukum mati oleh pria itu besok. Untuk menyelamatkan dirinya, gadis itu segera mengeluarkan 3 koin dan meramal apakah dia akan mengalami bencana besar. Namun hasilnya adalah tanda buruk. Dia langsung berlutut dan berdoa agar terhindar dari malapetaka ini. Keesokan harinya, gadis itu sangat senang karena dia tidak mati. Kemudian pergi ke taman untuk mencabut rumput liar. Namun, dia tanpa sengaja melemparkan alat pencabut rumput ke dahi pria itu. Beruntung setelah diperiksa dokter, tidak ada masalah serius. Setelah itu, pria itu sangat marah dan memberi gadis itu 2 hari libur untuk pulang menemui keluarga. Ketika gadis itu membeli banyak suplemen untuk orang tuanya dengan uang gaji, dan bersiap pulang, tiba-tiba dia dihentikan oleh pelayan lain. Karena pelayan itu cemburu gadis itu bekerja di sisi pria itu. Mereka berencana memberinya pelajaran yang keras. Namun, gadis itu justru membalas perlakuan mereka dengan kasar. Kebetulan, pria itu melihat kejadian tersebut, dan memuji gadis itu yang kuat